Gubernur konten. Sekarang cukup 3 miliar. Gubernur konten. Julukan itu datang begitu saja dari rekan sesama kepala daerah. Gubernur konten, katanya, seolah menyindir, seolah meremehkan. Namun, Deddy Mulyadi tidak marah, tidak membalas sindiran dengan amarah. Ia membalasnya dengan logika dan penghematan. Kang Deddy, Gubernur konten. Mantap nih Kang Deddy nih. Di era digital seperti sekarang, kehadiran pemimpin tidak harus selalu ditandai oleh baliho raksasa atau iklan berjuta-juta. Satu video pendek di media sosial bisa menjangkau jutaan pasang mata. Lebih cepat dan lebih dalam dibandingkan promosi konvensional. Disinilah muncul fenomena baru. Pemimpin yang paham bahwa komunikasi langsung adalah kunci. Bukan hanya untuk popularitas, tapi untuk efektivitas. Gubernur Deddy Mulyadi, misalnya. Ia disebut Gubernur Konten oleh rekan sejawatnya. Julukan yang awalnya bernada nyinyir itu justru dijawab dengan data konkret. Anggaran belanja iklan yang sebelumnya mencapai 50 miliar rupiah, kini cukup 3 miliar. Hasilnya, tetap viral, tetap sampai ke rakyat, bahkan lebih dekat dan lebih manusiawi. Dan terakhir, tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan, Gubernur konten, alhamdulillah. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bagi sebagian orang, tampil di kamera bisa dianggap pencitraan. Tapi kalau pencitraan itu menyampaikan pesan, membagikan solusi, dan menghadirkan empati, apakah itu hal yang buruk? Bukankah pemimpin memang harus terlihat dan terdengar oleh rakyatnya? Konten bukan hanya alat promosi. Ia bisa jadi jembatan antara harapan dan kebijakan. Ia mengubah pejabat yang jauh menjadi sosok yang bisa masuk ke ruang tamu masyarakat secara harfiah. Dan di saat anggaran bisa ditekan tanpa mengorbankan dampak, kita justru melihat efisiensi yang cerdas. Jadi, kalau ada pemimpin yang bisa menghemat puluhan miliar hanya lewat kekuatan konten, mungkin bukan ejekan yang seharusnya kita berikan, tapi inspirasi. Mungkin kita memang perlu lebih banyak gubernur konten. Bukan karena viralnya, tapi karena cara mereka menyederhanakan akses antara rakyat dan kekuasaan. Julukan gubernur konten mungkin lahir dari nada sinis, tapi hari ini maknanya bisa kita rebut kembali. Di tangan pemimpin yang bijak, konten bukan sekadar tontonan, ia jadi jembatan. Bukan sekadar gaya, tapi cara. Bukan sekadar viral, tapi vital. Karena di zaman ini, pemimpin yang tidak terlihat sering dianggap tidak bekerja. Dan pemimpin yang berani transparan harus siap disalahpahami. Maka mari kita belajar memilah, mengkritik dengan adil, menilai bukan hanya dari kemasannya, tapi juga dari niat dan dampaknya. Karena demokrasi bukan soal siapa yang paling sering tampil, tapi siapa yang paling tulus bekerja, meski tetap disorot kamera. Kalau ada pemimpin yang hadir, bekerja dan terbuka, jangan buru-buru mencibir. Siapa tahu dia bukan sekadar gubernur konten, tapi pemimpin yang kita butuhkan di zaman yang serba kelihatan. Bagaimana menurut Anda? Setuju, tidak setuju, atau justru punya sudut pandang lain? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa klik like channel Edukisah jika Anda merasa video ini membuka wawasan. Dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain seputar kepemimpinan, kritik publik, dan masa depan Jawa Barat. Karena suara Anda, itu juga bentuk kepemimpinan.